Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Tata mukarramin, para alim, para ulama, para guru, khusus guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Dr. Haji Eko Riyadi, yang kita doakan semoga beliau sehat walafiat panjang umur. Yang kami doakan juga guru-guru kita, Ustaz Abdul Hada, satu zaman, para guru yang lainnya, para sepuh, para hujjaj yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak mengenai sahabat azim kami, yang kami doakan juga semoga beliau selalu sehat walafiat panjang umur dan berkah. Dan kepada para jamaah sekalian, jamaah yang senantiasa istiqomah dengan sholat fardu berjamaahnya, wabil khusus isya dan subuh berjamaahnya, karena dua waktu sholat jamaah inilah yang paling mulia dibanding dengan 5 waktu sholat fardu yang lainnya. Maka jamaah dirahmati Allah, bersyukurlah selepas Ramadan kita semuanya masih tetap menjaga istiqomah, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa jaga dengan sholat fardu berjamaahnya, wabil khusus subuhnya. Karena siapa saja yang bisa menjaga sholat subuh berjamaahnya, banyak sekali fadilahnya. Dia ada dalam lindungan Allah, dia ada dalam keberkahan Allah. Kemudian juga sering saya sampaikan, jadi kalau orang yang bangun subuh bahkan sebelum subuhnya, itu pasti kecipratan berkahnya doa Rasul. Jadi Rasul itu doanya beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya, subuhnya. Ini yang ngedoain Rasulullah. Jadi kalau doanya Rasulullah pasti dikabul. Jadi bersyukurlah kita yang pada waktu sebelum subuh, sebelum fajar sudah bangun. Setelah subuh kita juga enggak buru-buru. Nah, nanti di sini juga ada babnya. Ada bab bahwa setelah sholat subuh itu jangan buru-buru pulang. Tapi ada babnya seperti. Jadi kadang-kadang kita mau sholat itu habis selesai sholat tuh pengen buru-buru. Nah, kalau subuh itu diusahakan jangan buru-buru pulang, soalnya nanti ada lontong, ya Bu ya. Ya, jadi ada babnya. Jadi ketika Allah berikan kemuliaan bisa bangun sebelum subuh, kita jaga rawat sholat subuhnya. Setelah sholat subuhnya itu jangan sampai disia-siakan juga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah menjaga waktu-waktu mulia. Mudah-mudahan dengan waktu mulia yang kita jaga, paling tidak ada 4 Bapak Ibu waktu mulia yang harus kita rawat. Pertama sebelum subuh, kedua setelah subuh, yang ketiga sebelum maghrib, yang keempat maghrib sampai dengan isya. Kata habaib, kalau 4 waktu ini kita jaga dengan amal soleh, mudah-mudahan ini bisa nutupin amaliyah kita yang lalu-lalu yang kurang. Amin ya rabbal alamin. Salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kita semuanya. Baik, jamaah dirahmati Allah, kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Khusus kita kirimkan kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Az-Zarnuji rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Mudah-mudahan ada berkah, kita akan cipratan kemuliaan berkah ilmu beliau dari kitab yang kita baca ini, Ta'limul Muta'alim. Ila hadrat Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa pertemuan sebelumnya sebelum Ramadan itu kita sudah berada di bab tentang apa saja ya. Faslun fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Pasal menjelaskan tentang apa saja yang menyebabkan bisa menarik rezeki dan yang juga
menahan rezeki. Juga dibahas apa yang bisa menambah umur dan yang mengurangi umur. Nah, ini babnya bab terakhir dari kitab Ta'limul Muta'allim ini, Ustaz. Jadi ini kita bakalan selesai, bentar lagi selesai. Tapi ini di sisanya saya lihat mungkin saya bagi 2 pertemuan lagi. Iya, nggak kerasa. Jadi doa kita salah satu yang nggak pernah kelewat itu kan minta diberikan rezeki yang lancar, betul Pak? Betul Bu? Ya, nah ini kita belajar, tapi kalau saya ulang lagi nanti agak lama, ini saya singkat saja pembahasan biar ngingetin lagi. Kalau musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fadlan ya amin. Di bab sebelumnya dijelaskan bahwa kita itu kalau untuk menarik rezeki bagaimana caranya? Nah, salah satunya di sini adalah kita rajin-rajin nuntut ilmu. Rajin nuntut ilmu. Nuntut ilmu di majlis kah, langsung kah, atau mendengarkan tausiah-tausiah. Kemudian apa yang menyebabkan menahan rezeki kita? Salah satunya adalah dosa-dosa kita yang kita kerjakan. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, istarwalu ar-rizqa, undanglah rezeki bis sodakoti dengan sodakoh. Undanglah rezeki itu kata Rasul dengan bersodakoh, wal bukur, dan waktu pagi itu mubarakun, sangatlah berkah, jazidu fi jam'in ni'ami, bisa menambah dalam mengumpulkan semua nikmat-nikmat, khususon fi rizki, dalam hal rezeki. Jadi saya tekanin dari awal, jadi waktu subuh itu sangatlah dahsyat. Nah, kata Rasul, gimana kalau kita caranya mengundang rezeki itu dengan bersedekah? Nah, ini sedekahnya udah keluar, udah keliling belum ini? Udah ya? Yang apa? Yang bacanya sang mati itu. Udah keliling udah ya? Udah, alhamdulillah. Jadi undang rezeki dengan sedekah. Waktu pagi apalagi Bapak Ibu dirahmati Allah. Makanya kebiasaan kita sedekah lagi Ramadan, usahakan setelah Ramadan tetap dijaga. Kalau bisa mah setiap kali mau sholat taruh di kotak amal. Mau 2.000 boleh, 4.000 boleh, 5.000 boleh, 50.000, wah bagus, bisa puyeng kepala gitu. Jadi dibiasain subuh ya. Kalau saya pokoknya sebelum masuk ke masjid subuh tuh masukin dah. Ya mudah-mudahan itu jadi amal kita menutup amal-amal yang bolong. Nah, makanya kalau Bapak Ibu dikelilingin kotak amal habis subuh, seneng banget harusnya. Jadi kalau bisa sebelum subuh kita udah siapin. Karena apa? Kata Rasul, sedekah itu mengundang rezeki. Karena ada 2 malaikat yang berdoa pada pagi dan sore hari. Wal bukur, apalagi waktu pagi itu adalah sangatlah berkah. Karena kenikmatan itu dikumpulkan di dalamnya. Wabastul wajhi, muka yang cerah, ya, muka nggak menyon-menyon, muka mesem, cemberut. Ya. Watibul kalami, watibil kalami, perkataan yang bagus, perkataan yang indah, yang santun, yang sopan, yang nyejukin. Itu juga pemberi rezeki. Yazidu fi rizki, itu menambah rezeki. Wa aqwal asbabil jalibah, dan yang paling kuat sebabnya itu menarik rezeki, al mukhlisah li rizki, ya. Yang paling kuat, yang paling dahsyat sebab-sebab menarik rezeki itu adalah iqamatus sholati bit ta'zim, mendirikan sholat dengan memuliakannya dengan ta'zim. Ta'zim itu Pak, jadi kalau dalam bahasa itu ada istilahnya karim. Kalau karim itu bagus, mulia. Di atasnya itu hasan, karim, azim. Jadi hasan bagus, karim mulia, di atasnya itu. Nah, paling atas adalah kita namanya azim. Azim itu artinya agung. Agung itu berarti udah nggak ada tandingannya lagi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasul dipuji sama Allah, dan sungguhnya kau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim, sungguh mempunyai akhlak yang agung.
Jadi akhlaknya Nabi agung, nggak ada lagi yang menyamainya. Nah kalau sini dikatakan mendirikan sholat dengan ta'zim, dengan mengagungkan. Artinya apa? Jadi kalau sholat itu benar-benar diagungkan, bagaimana caranya? Ya dengan apa namanya? Dengan menjalankan semua rukun-rukunnya. Bahkan Imam Nawawi, Imam Ghazali pun kalau kita mau sholat persiapkan lahir dan batinnya. Jadi jangan sampai kita sholat itu terburu-buru. Sebelum sholat kita udah siap-siap, batin kita udah siap, fisik kita udah bagus, pakai baju yang bagus-bagus. Yang bagus itu bukan berarti mahal, kasih minyak wangi. Jangan sampai kita sholat Allahu Akbar, sebelah kiri kanan kita nyiumnya aromanya beda-beda. Baju habis main bola dipakai sholat, baju habis kerja keringetan dipakai sholat, kan kasihan yang sebelah kanan, sebelah kirinya. Jadi persiapkan, jadi bajunya pun khudu zinatakum inda kulli masjidin, kata Al-Quran. Ya, ambillah perhiasanmu ketika masuk ke masjid. Jadi ketika kita sholat persiapan yang bagus, yang indah, terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khusyuk, dengan khusyuk. Nah khusyuk itu kita tidak mengartikan tidak ingat apa-apa. Kalau sholat khusyuk tidak ingat apa-apa berarti pingsan. Di dalam surat yang sering saya baca, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang khusyuk itu adalah yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang yakin bahwa kita ini bakal ketemu Allah. Jadi khusyuk itu Pak, pengertian dalam surat Al-Baqarah itu yang yakin bahwa kita ini bakal ketemu Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, lisannya, matanya, tangannya, kakinya. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, sholatnya juga udah benar-benar, bahkan bukan ketika sholatnya aja, wudunya juga dibagusin, hatinya juga dibersihin, pakaian juga dirapiin. Jadi itu tak bentuk ta'zim, khusyuk, wa ta'dilul arkan, dan menyempurnakan semua rukun-rukunnya. Ya wudunya, kemudian rukun sholatnya, rukun wudunya. Jangan sampai kita wudu juga asal-asalan. Wasairu wajibatiha, dan semua wajib-wajib sholatnya. Wasunanuha, dan sunnah-sunnah sholatnya. Sunnah-sunnah sholatnya. Nah kan udah dibelajarin di Fathul Qori, Fathul Mu'in dari Kiai Haji Nasiin. Sholatnya apa saja. Kemudian jangan lupa kalau bisa usahakan, kalau bisa ya, iringi sholat fardu kita dengan sunnahnya, sunnah rawatibnya. Sunnah rawatibnya itu fadilahnya luar biasa. Wa adabuha, dan adab sholatnya. Jadi sholat juga punya adab juga. Bagaimana kita berpakaian. Memang tidak ada babnya pakaiannya harus mahal, tapi pakaiannya yang rapi, yang bersih, yang mulia, dibedakan dengan pakaian-pakaian di luar sholat. Wa sholatu duha, termasuk yang membuka pintu rezeki adalah sholat duha. Fi dzalika ma'rufatun masyhuratun. Nah, dalam hal itu semuanya termasuk sholat duha ini sudah terkenal, sudah masyhur bahwa salah satu fadilah dari pintu rezeki itu sholat sunnah duha ini adalah disebut dengan sholat sunnah yang menarik rezeki. Karena dalam doa-doanya itu kan, kalau memang ada rezeki ya Allah di bumi keluarin, kalau ada di langit turunin, kalau memang jauh deketin, kalau memang sulit mudahin, kalau memang ada di laut munculin, kalau memang ada yang haram bersihin. Ya, kita kan nggak tahu, namanya kita manusia banyak khilaf dan lupa. Jangan-jangan ada harta yang kita cari, ini ada yang tercampur dengan syubhat, haram dan sebagainya. Tapi bukan sengaja, mungkin kita tidak sengaja, tidak tahu. Kalau memang ada ya Allah bersihin. Karena harta kita ini kan akan dimakan bukan buat kita saja, tapi buat istri, buat putra putri kita semuanya. Ya, karena itu akan mempengaruhi. Karena kata Imam Ghazali, harta yang kita makan, konsumsi masuk ke dalam perut, diolah menjadi darah, darah mengalir ke seluruh tubuh kita, jadi mata, ke tangan, ke kaki dan sebagainya. Yang kita khawatirkan kalau semuanya dari maksiat dan dosa akan kita terbawa maksiat semuanya. Naudzubillah min. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.